Oke, friend. Jadi boleh jadi nih, di episode yang satu ini tak kalah seru dengan episode sebelumnya. Park yang telah mengkonfirmasi dirinya sebagai presiden saat konferensi pers seketika mendadak viral di berbagai media di Korsel, friend. Gimana, friend, kalau kita kupas aja nih alur cerita episode 3 ini? Jajan kayu pakai sepeda. Hayu ah. Ya, friend, adegan bermula dari pagi hari ya, saat kepala-kepala ajudan atau sekretaris kepresidenan Cha Yong-jin berada di kantor bersama Han, sang kepala staf kepresidenan. Ya, keduanya tengah membicarakan situasi yang menunjukkan Park Moo-jin telah banyak disoroti oleh media. Han yang memikirkan bahwa Park tidak mempunyai keinginan dalam berpolitik justru dibantah sama Cha dengan pernyataan Park hanya baru saja punya kesempatan. Sementara itu, Park yang sedang bahagia karena putrinya Si Jin selamat dari ledakan menjadi berubah seketika akibat Si Wan, kakak dari seorang Si Jin, bertindak tidak baik di depan protokoler. Akhirnya, Park mencoba untuk menasihati Si Wan. 월급은 일 잘해서 받는 게 아니라 여기서 지내야겠는데. 근데 시원아 누가 그러더라? Dan di sisi lain, Gang Yeon mengeluhkan kehidupannya selama si Park jadi presiden interim karena merasa terkekang. Jiwa yang tak pantang menyerah, Park lalu memberikan pengertian kepada si Bebek. Aduh, suka envy friend ya ngeliat yang kayak gini. Scene berlanjut ke konferensi pers yang bertempat di Gedung Biru. Tak banyak introduksi, para wartawan langsung aja dengan gegap gempita menyambut santapan fakta lapangan yang mungkin bisa dijelaskan sama si sekretaris pers Hong Soo-won dari Gedung Biru. Tiba-tiba salah satu perwakilan pers TBN, Wo Shin-yong, bertanya perihal peluncuran kapal Aegis ke Laut Timur atau perairan Korea yang dilakukan Jepang. Seketika Hong tak bisa menjawab dan pers langsung menyerbu layaknya kecoa yang saudaranya dibunuh sama friend-friend sekalian. Tak biarkan pers berspekulasi, akhirnya Kim Nan-wook, sekretaris pers interim, berusaha menjelaskan apa yang terjadi di lapangan dengan tetap hati-hati. Karena Kim pun tak mau pers akhirnya membuat propaganda yang merugikan pemerintahan, sehingga konferensi pun berakhir, friend. Alur episode 3 ini dilanjut dengan ngobam antara Park dan para staf sekretariat Gedung Biru yang membicarakan berbagai aspek permasalahan negara. Namun yang terjadi hanyalah kompetisi debat saja, friend, tanpa adanya solusi. Yang akhirnya Han emosi dan meminta semua untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Percakapan yang baru saja terjadi akhirnya disimpulkan sama Han. Saat ini Oppa Park harus membuktikan kepada masyarakat bahwa Republik Korea masih baik dan Gedung Biru belum hancur. 여전히 건재하다는 걸 말입니다. 청와대가 무너지지 않았다는 걸. Dengan salah satu cara bahwa Park harus mengunjungi lokasi kejadian meledaknya bom, friend. Wah, deg-degan gak nih kira-kira, friend? Sementara itu, scene berpindah ke An Se-yong, si kepala urusan sipil, ibu-ibu yang baru keluar dari ruangan, dan Gu Yong-wan, si kepala urusan ekonomi. Ketiga orang tersebut membicarakan kejadian yang terjadi saat perdebatan tadi di dalam ruangan. Oke, friend, adegan berlanjut nih ke depan gedung Majelis Nasional. Hana dan Jong Han yang masih menelusuri bagaimana bom itu bisa meledak terdistrek sama lakban yang ada di muka Jeong. Jeong pun menjawab hal tersebut akibat dirinya jatuh karena banyak kabel LAN yang dipasang di gedung Majelis Nasional.
segudang naluri yang dimiliki Satgas, akhirnya Hana menemukan kecurigaan baru, yakni si kabel tersebut. 의심하지 않았을 거예요. 검문 검사를 Seketika Hana pergi ke perusahaan instalasi kabel untuk memastikan pemesanan terakhir sebelum gedung Majelis Nasional meledak. Sesampainya di sana, sebuah kartu nama pemesan yang bertuliskan manajer Kim Yong Hun. Wow, nice clue nih. Scene berganti ke Hana yang sedang mencari alamat dari kartu nama si pemesan dan meminta orang tenda untuk menyampaikan kepada atasannya dan meminta bantuan polisi lokal dalam pencariannya. 관할 경찰서에 협조 Hana yang akhirnya menemukan ruangan tersebut hanya tersisa ruang kosong saja, namun keinginannya yang kuat berbuah clue, friend. Alhasil, Hana menemukan si pemilik ruangan dari clue tersebut dan terjadilah kejar-kejaran. Rooftop yang begitu cerah akhirnya menjadi tempat terakhir aksi kejar-kejaran itu. Tanpa panjang lebar, pengepungan yang dilakukan Hana dan opa-opa keamanan gagal begitu saja akibat si pelaku yang memutuskan untuk slam dunk di area kabel jalan. Dan alhasil, doi terbelit kabel hingga tertidur lelap, friend. Sementara itu, gerombolan baju hitam yang datang ke Mohyeon dan Bogye hingga menyerang kawasan tersebut dengan maksud meminta para pembelot untuk pulangkan ke Korea Utara dan mempertanyakan pelaku yang meledakkan bom di gedung Majelis Nasional. Ya, friend, adegan berlanjut saat An Seong melaporkan kepada Park dan Han terkait penyerangan yang terjadi di Mohyeon dan Bogye. Usut punya usut nih, friend. Para gerombolan itu termakan isu hoax yang disebar di media bahwa pembelot Korea Utara yang merancang ledakan tersebut. 북한의 지령을 받은 탈북민들이 국회의사당 폭파 사건을 주도했다. 그들의 Namun Park mempertanyakan hal ini mengapa bisa terjadi dan Han coba menjelaskannya. 불충분하고 부정확한 데다가 추론 과정도 비논리적인 이런 데이터를 공포를 느낄 때 사람들은 제일 먼저 그 원인을 찾지. Oke, pendengar, kita berpindah dulu ke adegan Nam dan Hong di kantornya. Keduanya membicarakan isu hoaks yang tersebar di media bahwa pembelot korutlah yang melakukan pengeboman. 진짜로 탈북민 중에 테러범이 있을까? Jung yang mendengar percakapan tersebut akhirnya memberikan pernyataan juga terkait isu tersebut. Ya, friend, namanya juga ete-ete, suka pengen kan rumpi teh ya, friend ya. Di adegan lain, konferensi pers yang dilakukan wali kota Kang Sang-gu di Mohyeon dan Bogye berlangsung ramai. Kang yang dilempari telur saat itu mengancam bahwa akan memerangi siapapun yang menentang pemerintah dan mengancam para pelaku kekerasan untuk tidak diampuni meski saat ini Seoul tidak mempunyai presiden tetap. Sadis. Sementara lain, Yun yang sedang menonton konferensi itu sudah mengetahui bahwa hal tersebut propaganda yang dilakukan oleh Kang si wali kota untuk mengambil simpati orang yang berada di partai oposisi, sebab Kang adalah calon presiden unggulan untuk partai mayoritas. Adegan berlanjut ke kawasan pasar Mohyeon dan Bogye. Kepolisian yudisial khusus yang memeriksa barang-barang ilegal di pasar tersebut tak diduga Heo Jinju dibawa oleh para polisi. Suami Heo yang melihat kejadian tersebut akhirnya tak terima dan langsung menelepon Gang Yeon, bebeknya si Park, sebagai pengacara. Di sisi lain, berita pemeriksaan di pasar Mohyeon dan Bogye sampai kepada Park dan Han yang saat itu pula sedang berdiskusi bersama An Seong terkait berita tersebut. 불법을 저지른 건 아니군요. Oke, friend, scene berganti ke Hana yang saat itu mendatangi kantor kepolisian yudisial dengan bermaksud membantu Heo. Si eteh ajudan berusaha menjelaskan konsekuensi jikalau Gang Yeon terlibat ke dalam urusan Heo. 대행님께 누가 될 수도 있어. 하지만 저랑 신랑이가 길어지면 Setibanya di dalam kantor, Gang Yeon yang berniat membebaskan Heo akhirnya memaksa Heo untuk dibebaskan dari sel kepada si opa bagian pendataan napi ini, friend. 진주 씨는 아니에요. 변호사인. Perdebatan yang panas hingga si opa menunjukkan barbuk yang disita.
seketika terdiam setelah si opa itu menunjuk ke arah TV yang menyiarkan bahwa Gang Yeon adalah istri dari seorang presiden interim. Nah lo udah degan gak tuh? Adegan berlanjut saat Park dan Gang Yeon menuju ke TKP pengeboman. Gang Yeon yang tak bisa membantu kebebasan Heo meminta Park untuk mencabut kewenangan polisi yudisial dengan alasan tak semua pembelot korut bersalah, terkhusus Yeo yang akhirnya tidak bisa dibebaskan sama Gang Yeon karena Gang Yeon sudah diketahui bahwa dirinya adalah istri presiden interim yang bukan warga sipil biasa lagi, friend. Sementara itu di lokasi pengeboman, Hanna dan Jeong berdebat terkait bukti pertama yang saat ini hilang, yakni si teknisi kabel yang pada saat itu meninggoy terlilit kabel saat kejar-kejaran dengan si Hanna. Perdebatan yang tak kunjung selesai, akhirnya Presiden Park tiba di lokasi pengeboman dan langsung disambut para satgas yang ada di tenda, friend. Setelah penyambutan tersebut selesai, adegan berlanjut ke Park yang berpidato di depan aksi massa yang sedang berdemonstrasi. Sesaat Park berpidato, ada salah satu rakyat yang bertanya perihal ledakan yang memang rumornya ini berasal dari para pembelot korut dan mengeluhkan kebijakan Kang si wali kota Muhyeon dan Bogil yang mendiskriminasi para pembelot korut. Di tengah panasnya demonstrasi, kondisi sesaat menjadi tegang ketika si opa bertopi berusaha menghampiri Park. Ketika Park sedang menyendiri di ruangannya, tiba-tiba si opa kepala pas pampres menghampirinya dan memberitahu dan nasi satu porsi, friend. Ente ketang, maksudnya memberitahu kalau si opa bertopi hijau tadi adalah suami dari istri yang ditangkap PYK dan merupakan klien dari Gang Yeon sang bebek gitu, friend. Mengetahui hal tersebut, Park teringat perkataan Gang Yeon saat di mobil dan segera menemui Han untuk menanyakan perihal diskriminasi pada pembelot korut di Muhyeon dan Bogil. Dan Han menyarankan untuk mengundang pertemuan Kang dalam pertemuan antar partai. Oke, friend, kita intip dulu bentar nih ya. Ngobam antara Park, Kang, dan Yun. Park yang langsung meminta cabutan atas investigasi khusus PYK kepada Kang. Tanpa jeda dan koma, Kang menolak hal tersebut dan akhirnya doi pun pergi hingga Yun coba kasih saran ke Park lah. 시장을 다루는 방법은 딱 두 가지예요. Adegan berlanjut saat Park ngobam sama para kabinetnya di Gedung Biru. Saran yang diterima dari Yun tidak bisa dilakukan karena Park hanya sebatas presiden interim sehingga tidak punya wewenang untuk perintah eksekutif dengan mencabut PYK dari investigasi khusus. Alhasil, Cha menyimpulkan bahwa Yun ingin Park menjatuhkan reputasi Kang. Dan dengan mudah Park dicap sebagai penyalahguna kekuasaan. Wow. Ngobam yang berakhir tanpa solusi, akhirnya Cha menjelaskan kondisi ketika Park ingin tetap melakukan perintah eksekutif. 그래도 해보시겠습니까? 대행님은 통치를, 그러니까 박무진 정적들은 가족, 친구. Adegan berlanjut ke An Seong yang memberitahu bahwa para pembelot Korea marah akibat Heo Jinju meninggoy atas perbuatan pemerintah. Kekacauan yang dikhawatirkan akan terjadi tak setegang ngobam terakhir yang ada di episode 3 ini nih, friend. Sehingga dengan paten Park memutuskan untuk menerbitkan perintah eksekutif. Kabinet yang hadir di ngobam tak sepakat dengan hal tersebut, terkhusus Han si kepala staf kepresidenan. Dirinya menyatakan bahwa saat ini mereka hanya melanjutkan legitimasi mendiang Yang Jinman. Hingga Han mengancam Park bahwa kendali staf di Gedung Biru masih di bawah kendalinya, kecuali Park berani memecat Han dari Gedung Biru. 내 사람들 선택하세요, 박대영. 나를 해임해야 할 겁니다. 대통령령을 발령하고. Suasana yang tegang tak membuat Park ragu untuk mengambil keputusan perintah eksekutif yang akhirnya Han dipecat langsung oleh Park si presiden interim. Keputusan yang sudah ditetapkan akhirnya dibawa ke konferensi pers sore itu dan langsung disampaikan Kim bahwa Park menerbitkan perintah eksekutif untuk mencabut PYK dari zona investigasi khusus di Bogil. Nice. 지구에 지정된 특별감찰구역을 해제할 것을 대통령령으로 발령합니다. Berganti sedikit ke scene yang berada tepat di reruntuhan gedung majelis.
terdengar teriakan tim Goklin yang menemukan orang masih hidup di bawah puing reruntuhan gedung majelis. Waduh, siapa ya friend kira-kira? Oke lah, kalau friend-friend penasaran siapa orangnya dan pengen tahu secara singkat alur episode berikutnya, Pak Pre saranin buat terus pantengin channel ini. Dan Omat friend, yang punya tiket boleh masuk, yang nggak punya tiket boleh masuk juga ya. Pokoknya gitulah friend, beli toga di Ramayana, Marangga Sadayana. Wassalam.